Selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang perbandingan berbalik nilai. Ini kompetensi dasar yang hendak dicapai, dan ini adalah tujuan kita dalam pembelajaran kali ini. Baik, langsung saja kita ke materi perbandingan berbalik nilai. Di sini ada suatu ilustrasi. Dalam suatu kantong terdapat 120 buah permen untuk dibagikan kepada sejumlah anak sedemikian sehingga masing-masing anak mendapatkan permen sama banyak. Nah, seandainya ada 10 anak, jadi permen yang 120 buah itu tadi kita bagikan kepada 10 anak, maka masing-masing akan mendapatkan 12. Kemudian anaknya semakin banyak. Misalnya ada 15 anak, maka masing-masing itu akan mendapatkan, ini tentu 120 dibagi 15, masing-masing mendapatkan 8 buah permen. Demikian juga jika terdapat 20 anak, maka masing-masing anak akan mendapatkan 120 dibagi 20, ini 6 buah permen. Sekarang data-data itu kita sajikan pada tabel berikut. Kita lihat, misalnya di sini menyatakan banyak anak, di sini menyatakan banyak permen yang didapat masing-masing anak. Nah, tadi ketika ada 10 anak, maka masing-masing anak mendapatkan 12 permen. Nah, jika anaknya bertambah banyak, 15, maka masing-masing anak mendapatkan hanya 8 buah permen. Nah, kemudian jika ada 20 anak, maka masing-masing anak akan mendapatkan 6 buah permen. Demikian seterusnya. Nih, kalau kita perhatikan di sini, kalau anaknya semakin banyak, ternyata permen yang didapat masing-masing anak itu semakin sedikit. Kita lihat di sini. Dari 10 mendapat 12, 15 mendapat 8, 20 mendapat 6, 30 mendapat 4, 60 mendapat 2. Nah, jadi semakin banyak jumlah anak-anaknya di sini, maka semakin sedikit permen yang didapat. Nah, dan sebaliknya, jika anak-anaknya semakin sedikit, maka permen yang didapat akan semakin banyak. Nah, di sini kalau seperti ini dia, maka perbandingannya ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi ketika suatu nilai semakin besar, nilai yang lain semakin kecil. Atau sebaliknya, jika nilai X ini semakin kecil, maka nilai Y yang di sini semakin besar. Dengan demikian dapat kita simpulkan jika A banding B dan C banding D adalah dua perbandingan yang berbalik nilai, maka dapat ditulis A dikali C
itu sama dengan B dikali D. Untuk lebih jelasnya akan kita kerjakan contoh soalnya. Contoh, Matius dan Markus diberi uang dengan jumlah yang sama untuk membeli buku. Matius membeli 12 buku dengan harga Rp5.000 per buah. Sedangkan Markus membeli beberapa buku yang harganya Rp6.000 per buah. Banyak buku yang dibeli Markus adalah di sini sudah kita buat tabelnya. Tabel yang di sini menyatakan harga buku per buah. Ini menyatakan banyak buku yang dapat dibeli. Nah, dari soal tadi diketahui Matius itu membeli 12 buku yang harganya Rp5.000. Sedangkan si Markus dia membeli beberapa buku belum diketahui ya, maka dikatakanlah sini X yang harganya per buah itu 6.000. Ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena kalau harga bukunya semakin mahal, tentu jumlah buku yang bisa dibeli semakin sedikit. Karena jumlah uang yang diberikan itu sama ya, sama. Nah, jadi semakin banyak buku yang dibeli, semakin murah seharusnya harga buku tersebut. Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Baik, sekarang kita kerjakan. Di sini tadi kita ada buat pembandingnya A banding B dan C banding D. Kita katakanlah ini pembanding yang pertama A banding B, yang ini C, yang ini D, katakanlah seperti ini. Nah, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka kita kerjakan. Tadi rumusnya adalah A dikali C sama dengan B dikali D. A-nya 5.000 dikali C-nya 12. Ini sama dengan B-nya 6.000 dikali D-nya itu X. Nah, di sini bisa kita buat ini 5.000 kali 12 adalah 60.000, itu sama dengan 6.000X, sehingga X-nya ini adalah 60.000 dibagi 6.000. Ini bisa kita coret. 60 dibagi 6 adalah 10, sama dengan X. Jadi terjawablah pertanyaannya, banyak buku yang dibeli Markus adalah 10 buah. Jawaban kita D. Contoh kedua. Dalam menyelesaikan pembangunan suatu gedung, jika dikerjakan oleh 15 orang pekerja akan memakan waktu 20 hari. Jika pekerja yang ada hanya 12 orang, maka lama penyelesaian gedung itu adalah. Baik, pertama-tama kita buat dulu tabelnya untuk memudahkan kita melihat
data-datanya. Di sini untuk menyatakan banyak pekerja dan ini lama pekerjaan. Tadi diketahui 15 orang pekerja itu akan menyelesaikan selama 20 hari. Nah, ternyata pekerja yang ada hanya 12 orang. Berapa harikah pekerjaan itu akan selesai? Ini merupakan contoh perbandingan berbalik nilai. Karena kalau pekerjaannya semakin sedikit, tentunya waktu yang dibutuhkan akan semakin banyak atau semakin lama. Karena ini perbandingan berbalik nilai, maka kita kerjakan A dikali C itu sama dengan B dikali D. Yang mana A-nya ini A, ini B, ini C, ini D. Maka A-nya 15 dikali 20 sama dengan B-nya 12 dikali X. 15 dikali 20 itu adalah 300 sama dengan 12X, sehingga X-nya sama dengan 300 dibagi 12. Dapatnya X sama dengan 300 dibagi 12 adalah 25. Maka jika pekerjanya ada 12 orang, lama penyelesaian gedung itu adalah 25 hari. Jawabannya B. Contoh 3. Seorang peternak sapi memiliki persediaan makanan untuk 15 ekor sapi selama seminggu. Jika ia membeli 6 ekor sapi lagi, persediaan makanan yang ada akan habis dalam Baik, kita selesaikan soalnya. Di sini kita buat tabelnya. Jika banyak sapinya 15 ekor, maka persediaan makanan itu akan habis selama seminggu atau 7 hari ya. Di sini kita buat satuannya hari. Kemudian jika ia membeli 6 ekor sapi lagi. Nah, berarti yang tadinya sapinya ada 15, jika ditambah lagi 6, ini menjadi 21 ya, makanya ini 21. Jika banyak sapinya ada 21 ekor, maka lama persediaan makanannya akan habis. Karena ini yang ditanya, ini kita lambangkan saja dulu dengan X. Ini juga merupakan perbandingan berbalik nilai. Karena jika makin banyak sapinya, tentu persediaan makanannya akan lebih cepat habis ya. Karena ini perbandingan berbalik nilai, maka A dikali C sama dengan B dikali D. Ini tadi A, ini B, ini C, dan ini D. Baik, A-nya 15 kali C-nya 7 sama dengan B-nya 21, D-nya X. 15 kali 7 adalah 105. Ini 21X. Sehingga X sama dengan 105 dibagi 21. Diperoleh X-nya sama dengan 5. Jadi
Jika ia membeli 6 ekor sapi lagi, maka persediaan yang ada akan habis dalam 5 hari. Jawabannya C. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat.